Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini murid baru ya, jadi ya harus semangat baru, sekolah baru ya. Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian semua, selamat bergabung di sekolah kami. Nah sekarang menjadi sekolah kalian semua juga. Oke, karena kalian ini kan murid baru ya, jadi belum ada kenal dengan ibu. Baik, ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu Yuna Febrisa. Di sekolah ini ibu sebagai guru BK. Apakah Anda sudah tahu apa itu BK? Bimbingan konseling. Benar sekali. Ya karena kan waktu itu di SMP juga sudah ada ya BK ya. Iya. Jadi BK di sekolah itu bertujuan untuk membantu para siswanya mengenali dirinya secara lebih dalam. Selain itu, bimbingan konseling juga digunakan untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan atau mengentaskan masalah yang sedang dihadapi seperti itu. Jadi kalian itu tidak perlu takut ya. Jangan menganggap BK itu sesuatu yang menakutkan. Jangan menganggap guru BK itu seperti polisi sekolah. Jangan menganggap ruang BK itu seperti rumah hantu misalnya kan ya. Seperti itu. Jadi kalian harus jika ada masalah tentang saja seperti itu ya. Oke, jadi di bimbingan dan konseling itu juga ada berbagai layanan, misalnya layanan informasi, layanan orientasi, layanan penempatan, layanan mediasi dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan memberikan layanan orientasi. Sebelumnya apakah sudah ada yang tahu apa itu layanan orientasi? Belum? Oke, jadi layanan orientasi merupakan salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling. Layanan ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami dan mengenal lingkungan baru. Berhubung kalian ini kan murid baru ya, jadi ibu rasa layanan ini akan cocok untuk kalian seperti itu. Nah, ada pun topik yang akan kita bahas yaitu mengenai fasilitas sekolah. Kalian sudah ada yang tahu belum fasilitas apa aja di sekolah kita ini? Belum ya? Ya, maka dari itu ibu akan memberikan layanan ini agar kalian tahu apa saja sih yang ada di sekolah ini, fasilitasnya seperti itu ya. Oke, ibu harap nanti pada saat kegiatan layanan orientasi ini ibu lakukan, kalian bisa fokus dan konsentrasi terhadap apa yang ibu sampaikan seperti itu ya. Apabila nanti ada sesuatu yang mengundang tawa kalian, ibu berharap kalian menanggapinya jangan terlalu ini ya. Misalnya ada sesuatu yang lucu terus kalian tertawa terbahak sampai nampar temannya, kan kasihan ya temannya ya, seperti itu. Oke, dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, jangan berebut, kalian bisa bertanya satu persatu seperti itu ya. Oke, baik anak-anak sekalian, jadi pada kegiatan layanan orientasi ini agar berjalan dengan efektif perlu diperhatikan aturan dan tata caranya ya. Jadi setelah ini nanti ibu akan menjelaskan dulu apa saja sih fasilitas yang ada di kelas kita ini. Nah, dilanjutkan di luar. Jadi kalian nanti ibu ajak terjun langsung ke lapangan seperti itu ya. Jadi ibu harap nanti kalian jangan terlalu berisik ya agar tidak mengganggu kelas-kelas yang lain seperti itu. Oke, sebelum kita mulai layanan orientasi pada pagi hari ini agar dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat, terlebih dahulu kita berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, saat ini kita berada di lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat 4 kelas, yaitu kelas 10 IPS 1, kelas 10 IPS 2, kelas 10 IPA 1, dan juga kelas 10 IPA 2. Mari kita masuk ke ruang kelas 10 IPS 1 atau ruang kelas kalian. Nah, seperti inilah kondisi ruang kelas kalian.
Jadi terdapat berbagai fasilitas di dalam kelas ini, di antaranya sepasang meja dan kursi untuk guru, serta meja dan kursi untuk peserta didik, yaitu kalian. Jumlah meja dan kursi di kelas ini disesuaikan dengan jumlah kalian, yaitu sebanyak 20 meja dan kursi. Di bagian depan ruang kelas ini terdapat papan tulis yang digunakan untuk mempermudah guru dalam menjelaskan materi pelajaran. Selain itu, di kelas ini juga dilengkapi dengan layar proyektor beserta LCD yang digunakan untuk memproyeksikan berbagai materi pelajaran selama kegiatan belajar mengajar. Di dalam kelas ini juga terdapat 2 AC sehingga anak-anak tidak akan kepanasan di ruang kelas ini. Apakah anak-anak di sini sudah ada yang bisa menggunakan AC? Belum. Ya, yang belum ya. Oke, Ibu akan menjelaskan cara menggunakan AC. Cara menyalakan AC yaitu dengan mengarahkan remote pada AC, kemudian tekan tombol on, tunggu hingga AC terbuka. Setelah AC dalam kondisi terbuka, kalian dapat mengatur suhu atau temperatur ruang dengan menekan tombol ini. Untuk mematikan, kalian cukup menekan tombol off, maka AC akan mati dan tertutup. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu ya fasilitas yang ada di ruang kelas kalian ini. Nah, sesuai dengan apa yang sudah Ibu katakan di awal pertemuan tadi, bahwasanya setelah selesai Ibu menerangkan fasilitas yang ada di kelas, kita keluar. Mari ikuti Ibu. Baik anak-anak, berdiri yang rapi dulu ya. Ayo sebagian di sebelah sini, sebagian di sebelah sini. Agak maju ya, jangan menuhi jalan. Ya, ini yang belakang maju aja. Ya. Oke anak-anak, jadi tidak jauh dari ruang kelas kalian terdapat kamar mandi atau WC. Nah, di sebelah kanan Ibu ini adalah kamar mandi atau WC untuk perempuan, sedangkan di sebelah kiri adalah kamar mandi atau WC untuk laki-laki. Di samping ruang kelas kalian terdapat balkon yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas atau untuk bersantai bercerita bersama teman-teman kalian. Nah, anak-anak, berhubung sekolah kita ini memiliki 5 lantai, jadi terdapat 2 akses untuk naik dan turun. Yang pertama ada tangga. Bagi kalian yang menerapkan pola hidup sehat, nah bisa nih menggunakan tangga, hitung-hitung sekalian olahraga. Yang kedua ada lift. Kalian juga bisa menggunakan lift. Oke, apakah sudah ada yang tahu bagaimana cara menggunakan lift? Belum. Oke, jadi sudah ada yang bisa, ada yang belum bisa ya. Baik, Ibu akan menjelaskan cara menggunakan lift. Cara yang dapat dilakukan untuk membuka pintu lift yaitu dengan menekan tombol yang ada di sini. Tekan tombol bagian atas untuk naik dan tekan tombol bawah untuk turun. Kita coba ya, misalnya kita mau naik, kita tekan tombol atas. Tunggu hingga pintu terbuka. Jadi jangan mencoba memaksa membuka pintu lift ya, karena itu hanya akan sia-sia, yang ada malah sakit nanti kalian. Nah, setelah pintu terbuka, mari kita masuk. Nah, di bagian dalam lift terdapat tombol-tombol. Kalian tinggal menekan tombol pada angka atau lantai yang akan kalian tuju. Lantai 1, 2, 3, maupun 4. Bu, saya izin bertanya. Bagaimana jika ada teman yang ingin menggunakan lift tetapi tertinggal dan pintu hampir tertutup? Oke, jadi apabila ada teman kalian yang tertinggal, jangan menghalangi pintu dengan menggunakan kaki maupun tangan. Kalian bisa membuka pintu dengan menekan tombol yang ada di sini untuk membukanya.
Setelah pintu terbuka, teman kalian bisa masuk, lalu kalian bisa menutup kembali dengan menekan tombol yang ada di sini. Nah, anak-anak, saat ini kita berada di lantai 3. Di lantai 3 ini terdapat 4 kelas, yaitu kelas 11 IPS 1, kelas 11 IPS 2, kelas 11 IPA 1, dan juga kelas 11 IPA 2. Mari kita naik ke lantai 4. Nah, tidak jauh berbeda, di lantai 4 juga terdapat 4 kelas, diantaranya kelas 12 IPS 1, kelas 12 IPS 2, kelas 12 IPA 1, dan yang terakhir ada kelas 12 IPA 2. Mari anak-anak, kita naik ke lantai paling atas, yaitu lantai 5. Nah, di lantai 5 ini kalian bisa menikmati pemandangan sekitar sekolah kita. Dan gedung atau ruang di belakang kita ini merupakan aula atau gedung serbaguna yang biasanya digunakan untuk rapat. Mari kita turun. Nah, anak-anak, ini adalah tempat parkir di sekolah kita. Untuk kalian yang berangkat sekolah menggunakan sepeda motor, di sekolah ini terdapat 2 tempat parkir. Yaitu yang pertama, kalian bisa memarkirkan sepeda motor kalian di depan atau di luar gedung sekolah. Apabila tempat ini penuh, kalian juga dapat parkir di bawah atau di basement. Nah, ini jadi kalian tidak perlu khawatir atau takut tidak dapat tempat parkir ya, karena tempat parkir di sekolah kita ini sangat luas. Dan untuk kalian yang kesulitan mengeluarkan motor, kalian tenang saja, karena di tempat parkir sekolah ini terdapat petugas yang menata sekaligus siap membantu kalian kapan saja. Jadi tenang saja. Oke anak-anak, tidak jauh dari tempat parkir terdapat musola. Untuk kalian yang beragama Islam, kalian dapat beribadah atau melaksanakan sholat di musola ini. Di sebelah kanan ibu terdapat tempat wudhu, baik putra maupun putri, tapi tenang saja. Di sana terdapat pembatas antara laki-laki dengan perempuan. Di musola ini juga disediakan mukena, jadi apabila kalian tidak membawa, kalian bisa memakai mukena yang sudah disediakan. Lalu kalian bisa sholat di bagian luar musola maupun di bagian dalam. Jadi kalian bebas mau di luar atau di dalam. Nah, anak-anak, di musola ini juga terdapat loker untuk menaruh barang-barang berharga kalian. Dan tenang saja, barang kalian akan aman di sini sebab musola ini dilengkapi dengan kamera CCTV. Di bagian depan masjid terdapat bank, jadi kalian bisa melakukan transaksi atau pembayaran di sini, tidak perlu keluar sekolah. Baiklah anak-anak, itu tadi layanan orientasi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih karena telah mengikuti layanan dengan baik. Sampai bertemu di layanan berikutnya, di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
uji fokus kalian dulu. Kalian hari ini udah kayak masih fokus atau udah lemes? Jadi kita mau ice breathing dulu ya. Nah nanti kalau saya bilang tepuk 1 gitu, 1 kali tepuk. Nanti kalau tepuk 2 jadi ke kanan dan ke kiri. Lalu kalau tepuk 3 kanan kiri, lalu ke tengah. Lalu tepuk 4 itu ke kiri 2 kali, kanan 2 kali. Yang terakhir itu tepuk 5 ke kiri 2 kali, kanan 2 kali dan begitu sudah paham? Ya. Baik. Tepuk 1, tepuk 3. Ayo, fokus. Tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Keren ya, tepuk tangan buat ini. Jadi saja untuk pengertian belajar. Nah, kebetulan kan kalian udah masuk pembelajaran seperti biasa ya. Kemarin nih, saya mau tanya, kemarin malam kalian belajar nggak? Belajar Bu. Tidak. 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 Sekali ya, baca apa nggak pernah ya? Kalau belajar itu bagaimana? Belajar itu biasanya bagaimana? Belajarnya kayak gimana? Kebiasaan belajarnya bagaimana? Kalau saya baca berulang-ulang. Belajar berulang-ulang. Kalau Mbak Nata biasanya gimana Mbak? Belajar sambil duduk sih atau harus ini? Bu. Terus jangan makan ya. Oke. Kalau Mbak Udara biasanya belajarnya gimana Mbak? Tidak pernah belajar. Oh, dia tidak pernah belajar. Kali-kali yang Mbak Udara lihat. Jadi saya akan menerangkan ya apa itu belajar. Jadi belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah pesan dari bahan yang telah dipelajari. Kemudian menurut James O. Whittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Nah, kenapa belajar itu disebut sebagai proses? Ada yang tahu? Karena ingin mencapai puncak Kita punya. hasil maksudnya. Jadi kenapa belajar itu disebut sebagai proses? Jadi belajar itu kan gimana ya? Iya betul kata Mbak Ora, melalui beberapa tahap. Misalkan ya anak kecil bayi, nah, untuk bisa berjalan atau hasilnya itu dia kan harus merangkak dulu, terus mulai berdiri sambil berpegangan pada benda di sekitarnya, kemudian baru melangkah begitu kan. Nah itu disebut proses belajar. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah faktornya itu ada 2, yang pertama faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Jadi faktor internal itu berasal dari diri sendiri. Nah, yang pertama itu ada kondisi fisik atau jasmani. Nah jika kondisi fisik atau jasmani seseorang itu kurang baik, biasanya hasil belajarnya pun juga kurang baik. Misalkan ketika ujian
dibaca berulang-ulang. Ya, dibaca berulang-ulang. Karena itu biasanya memudahkan kita untuk menghafal materi, gitu kan. Kemudian kalau Mbak Rata tadi kan belajarnya harus di tempat yang sepi. Nah, itu juga bisa membantu kalian untuk mendapat hasil belajar yang baik. Gitu. Jadi setiap anak itu harus tahu ya gimana sih strategi belajar atau cara belajar yang cocok dari
Belum. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. 2 kali tepuk 4. 3 kali tepuk